Pada bagian ke-22 kisah nyata mengerikan dari internet kali ini, menurut gue ini seru banget nih, karena gue punya 3 cerita yang isinya itu mengerikan semua. Cerita ketiga itu bercerita tentang seorang istri yang mengubah suaminya menjadi permen. Cerita kedua bercerita tentang seorang ibu dan anak yang pergi ke dimensi lain ketika naik lift. Lalu cerita pertama bercerita tentang seorang yang hidup kembali setelah 20 menit tenggelam di dasar laut. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Tiga, seorang istri yang mengubah suaminya menjadi permen. Jadi, pada tanggal 14 Juli tahun 2020, ada seorang ibu-ibu yang bernama Corina Smith. Pada hari itu, dia lagi jalan aja di pinggir jalan melewati banyak rumah tetangganya dengan tatapan yang hampa. Pas kiranya udah capek jalan, dia masuk tuh ke teras rumah salah satu tetangganya. Dia bunyiin bel rumah dan gak lama tetangganya ini membuka pintu. Ketika pintunya dibukain, tetangganya ini bilang, Ibu Corina, ada apa ya? Tumben main kesini. Nah, Ibu Corina dengan tatapan yang kosong bilang ke tetangganya, kalimatnya adalah, kayaknya gua telah menyakitinya. Kayaknya gua telah membunuhnya. Sang tetangga ini rada bingung, maksudnya apa nih? Ibu Corina dan tetangga lalu bergegas balik lagi ke rumah Ibu Corina. Pas tetangganya masuk ke rumah Ibu Corina, tetangganya ini kaget karena dia melihat bahwa suaminya dari Ibu Corina ini telah berubah menjadi permen. Gak lama polisi pun langsung dipanggil dan dilakukan investigasi. Berikut adalah awal mula cerita bagaimana suaminya Ibu Corina ini bisa berubah menjadi permen. So, Ibu Corina adalah seorang ibu-ibu yang berusia 59 tahun yang mempunyai suami yang bernama Michael Baines yang berusia 81 tahun. Usia pernikahan mereka diketahui telah berusia 38 tahun dan kehidupan mereka itu langgeng-langgeng aja. Walaupun ada perbedaan usia di antara Corina dan Baines, mereka hidup saling melengkapi dan saling merawat. Bahkan ketika salah satu dari mereka ada yang sakit, mereka tuh bakalan saling gantian menjaga atau mengobati satu sama lainnya. Diketahui ya, Corina dan Baines ini mereka berdua mempunyai 3 orang anak. Anak pertama dan anak kedua bernama Craig dan Fulana. Nah, kedua anaknya ini adalah anaknya Corina dari hasil pernikahan sebelumnya. Lalu anak ketiga ini bernama Michael. Anak ini dari pernikahannya Corina dan Baines. Tragisnya adalah pada tahun 2007, salah satu anaknya Corina yang bernama Craig, pada saat dia berusia 25 tahun, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini disebabkan karena Craig sebelumnya pernah berantem dengan laki-laki random. Akibatnya Craig dipenjara dan setelah dibebaskan, dia menjadi depresi. Craig waktu itu bercerita bahwa alasan dia berantem dengan laki-laki random ini karena Craig yakin kalau laki-laki random ini adalah seorang predator. Craig dalam pembelaannya sempat bilang, dia telah memangsa kami terlebih dahulu. Dia seorang predator. Corina pada saat mendengar pembelaannya Craig ini kayak bingung mesti ngapain. Apakah anaknya ini dalam fase yang memberontak atau emang ada sesuatu di balik perilaku agresifnya? Sayangnya sampai Craig meninggal pun Corina ini masih belum menemukan jawaban pastinya. Lalu pada tanggal 31 Juli tahun 2020, Fulana, adik dari Craig ya, ini cerita ke Corina. Fulana ini bilang bahwa Baines, suaminya Corina atau ayah tirinya dari Fulana, ini sering melakukan pelecehan seksual terhadap Craig dan juga Fulana. Fulana ini berbisa speak up sekarang karena dia juga udah nggak tahan, dia udah depresi dan dia merasa sendirian. Dulu kan ada kakaknya si Craig yang membela dan menjaga Fulana. Kalau sekarang Craignya udah nggak ada cuy, udah meninggal. Jadinya Fulana ya mau nggak mau speak up ke Corina. Pas Corina mendengar cerita dari Fulana, otaknya Corina ini langsung sadar gitu kayak, semuanya masuk akal. Alasan kenapa Craig ini benci banget dengan predator adalah karena ayah tirinya, si Baines ini sering melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Tapi yang malah mendapatkan hukuman ini malah Craig. Dia pun menjadi depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Dirasa semuanya sudah masuk akal ya, Corina langsung merencanakan sebuah balas dendam. Besok harinya pada tanggal 14 Juli tahun 2020, Corina pada hari itu dengan muka yang kelihatan gusar, marah, kesal, bingung, murka. Di saat yang bersamaan ini semua ya, ini pergi ke minimarket di dekat rumahnya untuk membeli 3 kg gula. Begitu dia udah sampai di rumah lagi, dia pergi ke dapur tuh dan menggunakan panci yang besar ya, dia masak tuh campuran gula dan air. Setelah itu ya, dia rebus campuran gula dan air ini sampai mendidih, sampai benar-benar berbuih, bahkan juga mengental layaknya karamel. Begitu isi dari panci ini berubah menjadi karamel,
Dia bawa panci ini ke kamarnya. Di sana dia ngelihat suaminya, si Benz ini lagi tertidur, lagi terbaring pulas. Dirasa udah kesel ya, Corina langsung menuang panci yang penuh dengan karamel panas ini ke seluruh muka dan badannya Benz. Otomatis Ben langsung berteriak kesakitan karena kepala, leher, dan badannya itu mengalami luka bakar yang sangat ekstrim. Pada saat suaminya sendiri lagi berteriak kesakitan ya, Corina ini kayak terdiam aja, kayak merasa puas gitu melihat suaminya itu kesakitan. Sementara itu suaminya ini kan diguyur sama karamel. Ini karamelnya udah mulai mendingin tuh, dan pada akhirnya muka, leher, dan sekitaran badannya Benz ini berubah menjadi permen. Polisi yang mendengar pengakuan Corina ini langsung membawa dia ke kantor polisi untuk diamankan. Di lain hal, Benz dibawa ke rumah sakit. Dia sempat dirawat dan kondisinya sempat stabil. Namun 5 minggu kemudian, setelah 2 kali dioperasi, Benz dinyatakan meninggal dunia akibat komplikasi infeksi. Sementara itu, Corina di kantor polisi memberikan kesaksian formalnya dengan tenang. Beberapa media yang mengetahui cerita tentang Corina ini kayak membenarkan gitu aksi yang dilakukan Corina. Yang namanya juga seorang ibu ya, seorang ibu mah bakalan marah banget kalau tahu anaknya mendapatkan pelecehan seksual. Media paham dan bersimpatilah dengan perasaan dan apa yang dilakukan oleh Corina terhadap suaminya. Walaupun begitu, pada saat pengadilan, hakim sebenarnya juga paham dan bersimpati. Tapi, hakim juga tidak membenarkan apa yang dilakukan Corina. Hakim berkomentar, seharusnya ya Corina begitu mendapatkan cerita dari Fulana, dia bisa meng-cross-check kembali ceritanya Fulana. Bisalah melakukan investigasi dan pengumpulan bukti supaya Benz itu mendapatkan hukuman atas kasus pelecehan seksual. Sayangnya adalah Corina ini udah gelap mata duluan dan langsung mengubah suaminya sendiri menjadi permen. Kedua, menghilang di dalam lift. Cerita kali ini benar-benar creepy banget karena selain masih menjadi misteri sampai sekarang, gue juga nemuin nih video bukti penampakannya. Pada tanggal 20 Januari tahun 2008, terdapat peristiwa aneh terjadi di gedung Union Land, Taiwan Financial and Economic Building, negara Taiwan. Pada saat itu, ada seorang security yang kita sebut saja sebagai Fulan. Nah, pas Fulan lagi berjaga di lobi ya, dia berpapasan gitu dengan seorang wanita yang lagi menggendong anaknya. Wanita ini kelihatan buru-buru dan langsung berjalan cepat menuju lift. Fulan dengan sigap ya berusaha menghentikan wanita ini yang lagi gendong anak ini. Fulan ini nanya kayak, "Maaf bu, mau kemana? Gedungnya udah tutup bu." Sedikit informasi ya, gedungnya ini merupakan gedung yang disewakan khusus perkantoran. Posisi kejadiannya ini adalah sudah larut malam dan otomatis kebanyakan kantor itu udah pada tutup. Ditambah lagi adalah Fulan ini gak kenal sama wanita ini dan juga anaknya yang lagi digendong. Intinya ya, Fulan itu punya firasat kuat kalau wanita dan anaknya ini bukanlah penghuni atau orang yang biasa ke gedung ini. Nah, si ibu-ibu misterius ini lalu menjawab, "Saya di sini untuk menemui teman saya." Dia dan anaknya yang lagi digendong ya, pas pintu liftnya kebuka, itu mereka langsung masuk dan menutup pintu lift. Fulan sang security ini kayak cuman bisa bengong dan bingung dengan ibu-ibu yang baru aja masuk ke lift ini. Ya udah deh, Fulan balik lagi tuh ke lobby, ke tempat dia biasa berjaga. Di satu sisi perasaannya gak enak, cuman satu sisi lain, mungkin dia adalah salah satu pekerja yang lagi ada keperluan darurat kali ya. Fulan pun balik lagi tuh ke rutinitasnya, yaitu menjadi security di lobby. Sampai pas pagi harinya, pas si Fulan ini udah mau berakhir ya, Fulan notice bahwa ibu-ibu yang gendong anaknya yang tadi tuh masuk ke dalam itu tuh belum keluar lagi dari gedung. Seharusnya ya kalau dia keluar dari gedung, dia lewat lobby ini dong dan seharusnya ketemu dengan Fulan. Cuman ini enggak cuy, si ibu dan anak ini masih di dalam gedung dan belum juga keluar. Karena perasaan gak enaknya, ya udah Fulan pergi menuju ke kantor security dan mengecek rekaman CCTV. Di sini bisa terlihat ya kalau si ibu dan anak ini lagi masuk dalam lift dengan wajah yang cukup panik dan tergesa-gesa. Pas itu si ibu misterius ini memencet tombol lift yang menuju lantai 11. Anehnya adalah sebelum lift sampai ke lantai 11, si ibu ini kayak melepaskan jaket dan juga sepasang sepatunya. Wajahnya kayak panik dan juga ketakutan banget, seakan-akan kayak ada hal buruk yang baru aja terjadi. Begitu mereka berdua tiba di lantai 11, si ibu gendong anaknya lagi dan mereka berdua keluar dari lift. Setelah itu mereka berdua jalan-jalan dengan buru-buru gitu ya, menyusuri lorong di lantai 11 dan masuk ke sebuah pintu yang berisi tangga darurat. Tangga darurat ini cuma punya satu tujuan, dan tujuannya ini adalah rooftop. Nah, disinilah rekaman CCTV dari sang ibu dan anak ini berakhir. Fulan yang melihat rekaman CCTV ini udah berperasaan gak enak karena besar kemungkinan adalah si ibu dan si anak ini melompat dari lantai 11, mengakhiri hidup mereka berdua. Fulan pun lalu menelpon polisi dan meminta pihak berwajib untuk datang dan memeriksa temuan aneh ini. Singkat cerita, polisi datang dan langsung mengamankan tempatnya. Para polisi ini memeriksa rooftop, memeriksa juga lantai dasar, lift, tangga darurat, tangki air, pipa air, seluruh cuplikan CCTV semuanya diperiksa. Hasil pemeriksaannya adalah tidak ditemukan sama sekali kemana ibu dan anak misterius ini pergi.
Jadi gini, besar dugaannya kan adalah si Ibu dan Fulan ini melompat dari rooftop di lantai 11. Pas dicek di rooftop dan juga lantai dasar, itu nggak ada tuh jejak-jejak dari si ibu dan anak. Pas diperiksa di tangga darurat, juga nggak ada jejak mereka. Pas diperiksa cuplikan CCTV lain, juga nggak ada penampakan dari mereka. Satu-satunya penampakan terakhir dari mereka adalah pas mereka masuk ke pintu tangga darurat. Setelah itu, mereka tiba-tiba menghilang aja, tanpa jejak. Walaupun begitu, setelah dilakukan pemeriksaan kembali ya, polisi akhirnya menemukan petunjuk-petunjuk. Petunjuknya ini berupa jaket dan juga sepasang sepatu yang ditemukan di lift. Jaket dan sepatunya ini ya, seperti yang gue ceritakan tadi, adalah pakaian yang dilepas oleh sang ibu. Selain itu juga, polisi menemukan motor Matic milik si ibu yang ditinggal di parkiran gedung. Nah, setelah digali informasi lebih lanjut nih, ditemukan tuh sekiranya titik terang mengenai kasus misterius ini. Laporan berita lokal menyebutkan bahwa ada seorang suami yang bernama Zeng yang kehilangan istri dan anak bungsunya. Istrinya ini bernama Ibu Leo, dan setelah dikonfirmasi ternyata benar nih, Ibu Leo adalah wanita yang menghilang di lift bersamaan dengan anaknya. Diketahui ya, Zhang dan Leo ini mempunyai 4 orang anak. Pada malam itu mereka bertengkar hebat sampai-sampai ada KDRT. Ibu Leo pada akhirnya membawa anak bungsunya dengan alasan ingin pergi ke rumah teman untuk beberapa hari. Namun ya, seperti yang dilihat dalam cuplikan CCTV, Ibu Leo ini malah pergi ke gedung dan menghilang setelah naik ke lift ke lantai 11. Nah, kita semua paham kalau motif Ibu Leo menghilang ini mungkin karena ingin menghindar dari suaminya. Tapi yang kita semua nggak paham adalah kemana Ibu Leo menghilang. Kok pas keluar dari lift, jejaknya tuh menghilang begitu aja. Kalau lo search di internet nih ya, beberapa teori tuh muncul. Ada yang bilang kalau Ibu Leo tuh menghilang karena dia masuk ke dimensi lain. Secara dia melepas jaket dan juga sepatunya, karena dikabarkan ada mitos setempat kalau lo pengen pergi ke dimensi lain, lo nggak boleh menggunakan alas kaki apapun. Namun ada juga yang bilang kalau Ibu Leo dan anaknya sebenarnya masih ada di dalam gedung. Tapi jenazahnya mereka aja yang belum ditemukan. Sampai sekarang peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa orang hilang paling aneh yang pernah terjadi di Taiwan. Pertama, meninggal lalu hidup kembali dari dasar laut. Di dunia ini ada satu pekerjaan yang sangat diminati karena gajinya itu sangat tinggi, bahkan bisa mencapai $30.000 per bulan atau sekitaran 500 juta per bulan. Bukan ya? Enggak, ini pekerjaannya tidak melibatkan korupsi. Pekerjaan ini bisa dibilang halal karena lo kerja sesuai job desk, gak ada embel-embel mencurigakan, dan kalau berhasil ya dibayar dan selesai. Pekerjaan ini adalah saturation diver. Saturation diver atau nama lainnya adalah offshore diver, engineer diver, atau bahasa Indonesianya adalah penyelam profesional. Buat lo yang belum tahu, adalah pekerjaan di mana seseorang itu mesti menyelam ke laut yang super dalam demi memelihara, demi memaintain berbagai mesin atau bangunan yang ada di dasar laut. Biasanya pekerjaan ini digunakan di industri pertambangan minyak bawah laut atau juga mungkin industri teknologi. Nah, kedua industri ini rela membayar orang dengan gaji yang sangat mahal karena untuk menjadi penyelam profesional, lo membutuhkan kemampuan ahli, pelatihan khusus, izin yang ketat, dan berani mengambil resiko yang besar. Makanya nggak semua orang nih bisa atau mampu menjadi penyelam profesional. Salah satu penyelam profesional yang terkenal mempunyai cerita mengerikan adalah seorang pria yang bernama Christopher Lemos. Christopher Lemos atau nama pendeknya adalah Chris adalah seorang pria yang mempunyai kecintaan dalam aktivitas menyelam atau diving. Dia udah berpuluh-puluh tahun tuh melakukan aktivitas diving, entah itu sebagai rekreasi dan juga sebagai pekerjaan profesional. Diketahui ya, Chris mampu tinggal di ruang dikompresi hingga 28 hari sekaligus di Chamber Bell, melakukan penyelaman dasar laut setiap harinya, terus bekerja di 274 meter di bawah garis permukaan laut selama 6 jam. Chamber Bell, buat yang belum tahu, adalah semacam kamar yang sengaja ditenggelamkan sebagai markasnya para penyelam. Ada banyak fungsi dari chamber bell, mulai menjadi checkpoint, start point, terus juga tempat penyesuaian tekanan udara, tempat beristirahat, dan sebagainya. Bentukannya ada kotak atau tabung yang seperti ini, yang kurang lebihnya seperti kondisi di kapal selam, kasur untuk para penyelam untuk beristirahat. Nah, pada tanggal 12 September tahun 2012, ketika Chris masih berusia 32 tahun, dia mendapat permintaan job untuk melakukan maintenance di sebuah anjungan pabrik minyak di Laut Utara. Laut Utara itu terletak di sekitaran utara Inggris dan Belanda, dan laut ini terkenal dengan cuaca yang tidak kondusif. Job yang Chris terima pada waktu itu adalah Chris mesti melakukan maintenance sebuah mesin yang diketahui ada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Di dalam job ini, Chris bekerja sama tuh dengan dua orang temannya yang bernama Dave dan Duncan. Begitu briefingnya udah dipahami dan semua peralatan sudah disiapkan ya, Chris bersama teman-temannya dan juga kapten yang bersama dengan kru kapal ini pergi berair menuju ke Laut Utara. Begitu udah sampai di titik penyelaman, Kapten
kapal itu memberikan konfirmasi, memberitahu Chris bahwa Chris dan teman-temannya itu boleh tuh menyelam ke dalam laut. Ya udah deh, Chris dan teman-temannya ini masuk ke dalam chamber bell, dan chamber bellnya ini ditenggelamkan ke dalam laut. Di antara kapal laut yang di permukaan air dan juga chamber bell itu ada semacam kabel khusus yang terhubung. Kabelnya ini mengatur jumlah udara, komunikasi, komputerisasi, dan lain sebagainya. Chamber bellnya ini terus turun tuh sampai ke kedalaman 100 meter. Begitu udah sampai di kedalaman 100 meter, sistem yang ada di chamber bell itu mulai bekerja tuh dan memberikan penyesuaian tekanan di dalam laut. Begitu sekiranya udah konfirmasi lagi ya, pada job kali ini Chris dan Dave itu bakalan keluar ke chamber bell menuju ke dalam laut dan melakukan maintenance di peralatan kilang minyak. Sedangkan Duncan ini standby di chamber bell untuk melakukan pengawasan kepada Chris dan Dave. Nah, begitu Chris dan Dave keluar menuju laut, seluruh pandangan itu gelap banget. Di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut ya, cahaya matahari itu nggak lagi masuk ke sana. Jadi ya benar-benar gelap banget, hitam pekat, dan satu-satunya sumber cahaya adalah senter di peralatan menyelam mereka, tali yang mengikat mereka dengan chamber belt dan juga chamber bell. Jarak pandang mereka itu sedikit banget, cuman sekedaran 5-7 meter karena cahaya dari senter mereka itu nggak bisa menembus gelapnya dasar laut. Begitu Chris dan Dave keluar dari chamber bell, mereka berjalan sebentar tuh menuju ke sebuah tiang tempat di mana mereka melakukan maintenance. Pada saat itu mereka semua berencana untuk maintenance tiang ini selama 6 jam. Awalnya sih semuanya baik-baik aja ya, semuanya berjalan sesuai dengan SOP. Tapi pas setelah 1 jam mereka bekerja, komputer yang ada di chamber bell ini tiba-tiba itu bunyi semua. Dan Ken yang ada di chamber bell ini melihat bahwa alarm dari berbagai macam peralatan yang ada di chamber bell ini semua pada bunyi cuy. Dan Ken ini langsung selidiki lagi apa maksud dari bunyi alarm ini, dan ternyata secara singkatnya alarm ini memberitahu bahwa kapal yang ada di permukaan laut itu sedang terombang-ambing akibat ombak dan cuaca yang buruk. Karena kapal yang ada di permukaan laut ini bergoyang-goyang, otomatis kabel atau tali yang menghubungkan kapal dengan chamber bell ini ikutan bergoyang juga. Karena kabelnya bergoyang, otomatis chamber bellnya ini nantinya juga ikutan bergoyang. Duncan sadar kalau ini tuh bakalan bahaya banget, karena kalau chamber bell ini bergoyang, otomatis kabel yang menghubungkan chamber bell dengan Chris dan Dave itu bakalan juga ikutan bergoyang. Bisa jadi nantinya Chris dan Dave ini akan terhempas ke dasar laut. Nah, dan Ken itu nggak punya banyak waktu nih untuk memberitahu Chris dan Dave. Dan Ken langsung mengirimkan sinyal darurat ke Chris dan Dave untuk segera balik lagi ke chamber bell. Pas itu Chris dan Dave langsung notice dan langsung berjalan lagi secepat mungkin ya masuk ke dalam chamber bell. Sayangnya yang berhasil masuk ke dalam chamber bell ini hanyalah Dave saja. Diketahui ya, jarak Dave dengan chamber bell ini memang lebih dekat daripada Chris dengan chamber bell. Otomatis Dave berhasil masuk duluan dan Chris masih di luar, masih di dasar laut. Gak lama chamber bell pun mulai bergoyang dan tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan. Sialnya adalah suara ledakan ini adalah suara di mana tali yang menghubungkan Chris dengan chamber bell terputus. Otomatis Chris terhempas gitu ke dasar laut dengan minim udara, minim cahaya, dan minim komunikasi. Sedikit info ya, di punggungnya Chris itu ada tabung oksigen cadangan. Cuman kapasitas udara di dalam tabung oksigen ini tuh sedikit banget, paling cuman 5-7 menit lah. Nah, pas Chris terbangun nih ya, dia melihat kalau sekelilingnya itu benar-benar gelap total. Dia sekarang ada di dasar laut dan sekelilingnya itu nggak ada apa-apa. Jarak pandangnya cuma 5 meter karena ya gelap banget, benar-benar pekat banget. Pas itu Chris berpikiran kalau dia mesti jalan balik lagi ke tiang yang baru aja tadi dia maintenance. Satu-satunya kesempatan dia untuk ditemukan dan diselamatkan adalah kalau dia berhasil tuh sampai ke tiang tadi. Cuman dia nggak tahu di mana letak tiangnya karena sekelilingnya itu gelap. Ya udah deh, dengan asal ya Chris pilih tuh satu arah dan dia terus berjalan ke arah yang dia tunjuk. Ajaibnya, Chris beneran sampai ke tiang maintenance. Dia pun memanjat tiang ini dan ternyata chamber hall yang ditumpangi oleh Duncan dan Dave ini udah nggak ada. Pada saat itu cuma ada Chris dan tiang maintenance doang. Pas ini ya Chris udah mulai putus asa dan nafasnya udah mulai semakin susah karena oksigen di tabungnya ini mulai berkurang. Gak lama Chris pun pingsan, tidak sadarkan diri dan terbaring di atas tiang maintenance. Sekitaran 20 menit kemudian muncul cahaya putih di hadapan Chris yang lagi terbaring. Ternyata cahaya putih ini adalah semacam robot yang berfungsi untuk menjalankan misi di dasar laut. Robot ini ternyata diutus oleh kapal laut yang ada di permukaan laut. Ternyata ya pas Chris tadi terhempas, chamber bell yang ditumpangi Dave dan Duncan ini juga terhempas, tapi berlawanan arah. Begitu kapal yang ada di permukaan laut ini udah stabil, otomatis tali dan kabelnya juga stabil dan juga chambernya ikutan stabil juga. Nah, begitu semua udah stabil, Dave bilang ke kapal di permukaan laut ya kalau Chris ini terhempas ke dasar laut dan kita
mesti menyelamatkannya. Ya udah deh, kapal yang di atas itu mengirimkan robot gitu ke dasar laut dan mulai mencari keberadaan Chris. Begitu Chris sudah ditemukan oleh robot, Dave langsung menjemput Chris. Dave memasukkan tubuhnya Chris ke dalam chamber bell, dan begitu mereka udah kumpul lagi di chamber bell, Duncan ini langsung membuka baju divingnya Chris. Pas dibuka, Duncan melihat kalau tubuhnya Chris ini sudah membiru. Ternyata ya, Chris udah tenggelam di dasar lautan tanpa udara selama 20 menit. Pada dasarnya, Chris sudah dinyatakan meninggal dunia karena nggak ada tuh orang yang bisa bertahan di dasar laut selama 20 menit tanpa udara. Walaupun begitu, Duncan ini langsung memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut. Duncan berusaha tuh menyelamatkan Chris yang pada dasarnya udah meninggal dunia. Awalnya tidak ada respon dari Chris, badannya masih terbujur kaku berwarna biru terbaring di lantai chamber bell. Namun Duncan masih aja terus-terusan memberikan nafas buatan. Tiba-tiba yang tadinya meninggal dunia, Chris ini langsung terbangun dan kembali hidup. Chris tersadar dan batuk-batuk itu mengeluarkan air dari mulutnya. Begitu Chris sudah tersadar penuh ya, Chris nanya ke Duncan dan Dave kayak, apa yang sebenarnya terjadi? Duncan, Dave, dan Chris itu cuma bertukar pandangan kayak antara takjub, terharu, kaget, dan juga bahagia. Dave bilang ke Chris kayak, bro, lu seharusnya meninggal, cuman entah kenapa lu bisa hidup lagi. Mereka semua ketawa, terharu, dan saling berpelukan. Singkat cerita, chamber bell pun akhirnya ditarik lagi tuh menuju ke kapal. Pas itu dokter langsung memeriksa Chris yang baru aja tenggelam. Hasil pemeriksaannya adalah dokter menyimpulkan kalau Chris ini baik-baik aja, tidak ada kerusakan di otaknya, tidak ada kerusakan di paru-paru ataupun di tubuhnya. Bener-bener normal aja. Dokter yang memeriksa Chris ini bingung kayak, kok lu bisa baik-baik aja padahal lu tenggelam di dasar laut tanpa udara, meninggal selama 20 menit dan hidup kembali. Chris pun nggak bisa menjawab, kayak dia cuma bilang mungkin itu semua adalah keajaiban. So, itu tadi adalah 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Buat lo yang sekiranya masih butuh asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena gue di sana ngebahas tentang kasus dimana lo mesti menebak siapa pelakunya. Gue mau berterima kasih juga buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terus juga kepada khususnya nih ya, member Anti Halu Halu Club. Buat lo yang sekiranya mau join Anti Halu Halu Club, langsung aja klik tombol join atau link yang ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.